ini kita akan belajar tentang yang namanya hukum Kirchhoff 1. Ya, kita sudah belajar kalau hukum Kirchhoff 1 itu persamaannya yaitu jumlah atau sigma arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Keluar dari mana? Keluar dari yang namanya titik cabang. Misalnya ini titik cabang ya. Titik X ini titik cabang. Oke, soal yang pertama, perhatikan rangkaian arus berikut. Nah, jadi ada rangkaian arus I1, I2, I3, I4, dan I5. Ya. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti jumlah arus yang masuk ditandai dengan tanda panah yang menuju ke titik ya. Arus yang masuk menuju ke titik percabangan. Yang keluar dari titik percabangan harus sama dengan jumlah yang masuk. Berarti kita selesaikan seperti aljabar biasa ya, berarti ini I1 ditambah I2. Kenapa I1 ditambah I2? Karena sama-sama I masuk, berarti nanti dijumlahkan gitu. Terus sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5 ya. Yang tidak diketahui adalah I5. Nah, kita harus cari. Karena kan kita tahu I masuk itu yang ini ya, karena tanda panahnya masuk ke percabangan, ini yang keluar ya. Begitu tanda panah ini yang menunjukkannya. Oke, berarti I1 itu 5 ampere ditambah dengan 7 ampere I2-nya, I3-nya 4 ampere ditambah I4-nya 3 ampere ditambah I5. I5 kan nggak tahu nih ya. Nah, 12 ampere sama dengan 7 ampere ditambah I5. Kayak biasa ya ini ya. I5 sama dengan, berarti karena ini penjumlahan jadi dia kurang 12 dikurang 7. I5-nya sama dengan 5 ampere. Begitu ya untuk contoh soal 1. Oke, kita next ke contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2 hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita harus menentukan ya dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Ayo, masih ingat ya? Berarti sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Ya, berarti jumlahnya harus sama ya, harus konsisten, harus sama. Nah, ini yang ditanya di sini nih ada nih ya. Pada rangkaian ini terlihat bahwa I1 dan I2 itu masuk, sedangkan I3 dan I4 itu keluar dari yang namanya titik percabangan. Begitu. Oke, langsung saja. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ya. Begitu. Nah, I1-nya kan diketahui 4 ampere ditambah I2-nya tidak tahu, I3-nya 2 ampere dan I4-nya 3 ampere. Oke, berarti 4 ampere ditambah I2 5 ampere. Ya, 2 tambah 3 5, berarti I2-nya itu sama dengan 5 ampere dikurang 4 ampere, itu tinggallah 1 ampere. Begitu ya. Oke deh. Ini 1 ya, mohon maaf ada sedikit mencong. Oke, next ke nomor 3 ya. Nomor 3 agak sedikit berbeda nih bentuknya ya. Tetapi sama-sama kita tetap mengikuti prinsip yang namanya sigma I masuk sama dengan sigma arus yang keluar dari titik cabang gitu ya. Nah, diketahui di sini ada I1, I2, I3, I4. Nah, pertanyaannya I2-nya berapa? Nah, I1-nya ada, I3-nya ada, dan I4-nya ada. Yang masuk itu kan I1 ya. I1 itu yang masuk ya. Berarti I1 ya kan sama dengan I1 ini terpecah menjadi 3, menjadi I2, menjadi I3, menjadi I4. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah dengan I4. Begitu ya, karena I1 ini terpecah menjadi 3 bagian. I1 itu kan diketahuinya 6 ampere ya, I2-nya tidak tahu. Tulis I2 berarti ini tambah 3 ampere ditambah 1 ampere. Berarti I2-nya sama dengan 6 dikurang 4 ampere. Berarti I2-nya dapatlah 2 ampere. Begitu ya. Kalau misalnya mau dicari yang di sini, yang I yang keluar ini harusnya sama dengan 6 ampere gitu. Coba kita hitung. I2-nya kan 2 ampere, I3-nya 3 ampere, I4-nya 1, 2 ditambah 3, 5 ditambah 1, 6. Berarti sama dengan ya. Berarti ini memenuhi syarat hukum 1 Kirchhoff. Begitu. Lanjut kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini hampir sama juga ya.
hanya rangkaiannya agak sedikit berbeda, tapi harus memenuhi syarat sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Kita cabang gitu ya. Nah, di sini ada I5, I4, I3 dan maaf, ini bukan I5, ini harusnya I1. I1, I2, I3 dan I4 gitu ya. Nah, ketiga ini, tiga anak panah ini sama-sama masuk ke sana. Berarti ini I masuk, dan I masuk, sedangkan I3 itu keluar ya. Gitu, berarti kita bisa menyelesaikan ini untuk memperoleh I3. Itu berarti I3 ya kan, sama dengan I1 ditambah I4 ditambah I2. Oke, berarti 5 ampere ditambah 2 ampere ditambah 3 ampere. Nah, ini gampang ya, 10 ampere. Dapatlah I3-nya 10 ampere. Begitu. Oke, next kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini agak kompleks ya, agak sedikit banyak gitu ya rangkaian arusnya. Oke, pertama-tama kita harus memenuhi syarat dulu ya. Sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Ingat ya, jangan sampai lupa. Saya selalu menuliskan. Oke, nah pertanyaannya kita harus menentukan berapa jumlah arus yang tidak diketahui. Nilainya berapa? I1 belum diketahui, I belum diketahui, I1 belum diketahui, I4 juga belum diketahui, I5 juga belum diketahui, I9 juga belum, I10 juga belum. Nah, syarat jika belum diketahui ujung dan ujungnya, kamu harus cari titik di mana bisa menyelesaikannya dulu, titik di mana yang ada titik cabang, nanti keluarnya supaya bisa kita langsung hitung gitu. Nah, misalnya di sini nih 10 ditambah 3 bisa ketemu nih hasilnya di sini dan di sini. Nah, ini agak susah kalau mulainya dari situ. Saya pilih mulainya dari sini dulu. Nah, tanda panahnya kan ke arah sini nih, ini titik cabang, tanda panahnya juga ke arah sini. Berarti I9 ini bisa diketahui. Nah, paling gampang kita mencari I9 terlebih dahulu ya. Berarti I9 ya kan sama dengan I6 ditambah dengan I7 ya. Gitu. Kalau pakai ungu nggak terlalu kelihatan, kita ganti ya pakai warna hitam. I6 itu kan 6 ampere ya, ditambah dengan I7 itu 8 ampere. Berarti dapatlah 14 ampere. Itu untuk yang I9. Kita tulis ya I9 14 ampere. Nah, kebetulan I8-nya kan diketahui nih, I9-nya udah dapat. Nah, berarti kita langsung bisa dapat nih I10-nya, ya enggak? Nah, I10-nya bisa dapat dengan menghitung, berarti I10 sama dengan I8 ditambah I9 ya. Bisa dapat nih, berarti I8-nya 11 ampere, miliampere, maaf. Ini miliampere ya, semuanya mili. Nah, nggak perlu diganti karena semua satuannya sama miliampere. I9-nya juga miliampere, 14 miliampere. 14 ditambah 11 itu 25 miliampere. Nah, berarti 25 miliampere. Kalau I keluarnya totalnya itu 25 miliampere, berarti di sini juga I yang masuk totalnya 25 miliampere. Ya, itu otomatis ya, jadi harus memenuhi syarat ini. Nah, sekarang bisa dihitung nih. I sama dengan I2 ditambah I1. Nah, I1-nya kan bisa diketahui nih. I1 sama dengan I total yang di sini dikurang dengan I2. Ya enggak? 25 dikurang 10, sisalah 15 miliampere. Itu untuk I1. Nah, I1 ini terbagi lagi menjadi 2. I1 itu kan sama dengan I3 ditambah I4. Ya, berarti I4 bisa ketahuan nih, I4 sama dengan I1 dikurang I3. Nah, I1-nya kan tadi udah dapat nih 15 dikurang I3-nya 3 ampere. Berarti I4-nya bisa ketahuan nih, I4 sama dengan 12 miliampere. Begitu, berarti ini udah dapat, saya tulis I4-nya 12 miliampere, I1-nya 15 miliampere. Oke deh, tinggal yang I5. Nah, I5 kan berada di sini ya, berada di sini I5. Ya, kita tinggal cari I5. Nah, I5 ini masuknya dari mana? Dari I2 dan I3. Berarti I2 ditambah I3 dikurang I6 itulah I5. Kan nanti dia masuk ke sini, ini titik cabang ya, titik cabangnya di sini. I2 ditambah I3 dikurang I6 itulah I5. Gitu ya. Oke. Berarti I5
sama dengan I2 ditambah I3, ya kita kurungin, dikurang I6, berarti 10 ditambah 3 itu 13, dikurang 6 dapatlah 7 ampere. Oke, karena sudah memenuhi syarat, ya berarti ini kan coba kita cek, I5 nya kan 7 nih, 7 ditambah 12 hasilnya coba 11 ditambah 8 itu kan 19, sama ya, 7 di sini berarti 7 ampere. 7 ampere ditambah 12 ampere kan 19 nih, berarti 19 terjabar ke I78 dan I8 ke 11, berarti sama hasilnya 19. Berarti ini memenuhi syarat sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Begitu ya anak-anak, semoga semakin dipahami. Terima kasih untuk contoh soal hukum 1 Kirchhoff. Silakan dipelajari berkali-kali sehingga kamu semakin mahir. Terima kasih ya.